Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya hari ini Ibu dapat masuk ke dalam kelas 12.4 untuk melaksanakan on-the-job learning kedua. Ini pengibasan yang Ibu lakukan. Kemarin Ibu pernah pelatihan ke Sibolga, tahu? Itu 3 hari. Jadi ini pengibasan atau on-the-job learning keduanya. Untuk pengimbasan kali ini itu temanya itu jaga konsistensi. Pengimbasan yang kali ini yang Ibu ambil itu ada 7 jurus BK. Yang Ibu ambil jurus keempat yang jurusnya itu jaga konsistensi. Sebelum kita melaksanakan layanan kita atau OJL kita, murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi situasi. satu menggenggam, satu membuka. Belum dengarkan apa Ibu? Kita nanti ambil dua cara untuk membuka. Satu dia karena dipaksa, satu karena dirayu. Yang pertama ini dipaksa, satu menggenggam, satu membuka. Udah? Satu bukan satu orang yang menggenggam, satu orang. Kalau Wahyudi menggenggam berarti Saban nanti berusaha membuka tangan temannya. Udah paham? Paham? Satu itu menggenggam, kamu menggenggam, jaga konsistensimu. Gimana caranya ini jangan buka. Paham? Tapi yang satu lagi berusaha gimana caranya tangan ini bisa buka, tangan temannya bisa kebuka. Kita mulai? Udah? Udah siap-siap? 1, 2, 3, silakan. Buka tangan temannya. Buka tangannya. Buka. Ayo. Buka tangannya. Gimana caranya tangannya itu bisa kebuka? Dan yang satu lagi gimana caranya tanganmu itu bisa dipertahankan? Ayo, silakan. Sampai ada yang terakhir. Buka tangan temannya. Sudah. Ada yang sudah berhasil? Oke, ada lagi. Ada. Apakah mudah membuka tangan A? Jawabannya cukup mudah. Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Upaya saya untuk membuka tangan A yaitu dengan membuka terlebih dahulu jari jempolnya. Kemudian jari yang empatnya lagi semakin melemah dan semua jari berhasil dibuka. Mengapa saat B berupaya membuka A mengepal tangannya kuat-kuat? Semakin dipaksa semakin kuat. Karena semakin saya memaksa
Semakin saya memaksa jarinya untuk dibuka, kepalan dari teman saya semakin kuat. Udah. Dengar. Tadi ada pertanyaannya. Apakah mudah membuka tangan A? Tadi mudah. Apa saja upaya saya lakukan untuk membuka tangan A? Ya berarti berusaha yang bisa dilakukan apa aja. Mengapa saat B berusaha membuka A, mengepal tangannya kuat-kuat? Kenapa saat temanmu berusaha membuka tanganmu yang tadi mengepal, kau makin kepal kuat-kuat? Kenapa? Paksaan atau kesadaran. Ada di sini membangun kebiasaan. Ambil bukumu dulu. Ambil bukumu selembar. Yang mana aja boleh kau ambil di situ. Paham nggak? Tembok kebiasaannya 3 hari. Yang satu adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatannya berarti dalam lingkungan sekolah. Tetapi ada juga tidak tahu apa manfaatnya. Yang satu sebuah kegiatan yang harus dan dilakukan, tapi nebutnya sama tujuannya. Satu kegiatan lagi adalah kegiatan yang ingin Anda lakukan karena tahu manfaatnya. Dua kegiatannya, buat dua kebiasaan yang ingin kamu lakukan. Satu, main rumah. Setelah itu baru kita diskusikan. Satu meja aja kalau enggak. Kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi saya tidak mengetahui manfaatnya, yaitu melaksanakan literasi di sekolah. Dan kegiatan yang ingin saya lakukan dan manfaatnya yang sudah saya ketahui, yaitu rutin minum air putih. Bandingkan pengalaman Anda menjalankan kebiasaan A dan kebiasaan B. Kebiasaan mana yang terasa lebih mudah untuk dimulai atau dipertahankan? Mengapa? Kebiasaan yang terasa lebih mudah dimulai atau dipertahankan yaitu kebiasaan B. Karena kebiasaan A dilaksanakan dengan waktu yang relatif pendek sehingga kurang bermanfaat. Apa perbedaan utama dalam motivasi Anda saat melakukan kebiasaan A dibandingkan dengan kebiasaan B? Bagaimana perasaan Anda, emosi, energi, mindset memengaruhi keberlanjutan kebiasaan tersebut? Kebiasaan A memiliki motivasi yang cukup besar karena bersangkutan dengan kesehatan. Sedangkan kebiasaan B kurang dalam hal motivasi. Perasaan sangat berpengaruh karena jika bermanfaat, kita pasti akan semangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan eksperimentasi ini, apa yang Anda pelajari tentang peran kesadaran internal, pemahaman akan manfaat, keinginan pribadi dibandingkan dengan paksaan atau kewajiban tanpa pemahaman dalam membentuk kebiasaan yang langgeng. Peran kesadaran internal sangat penting dalam membentuk kebiasaan. Apabila suatu kegiatan yang dilaksanakan tanpa pemahaman akan manfaat maupun tujuannya, maka kebiasaan tersebut tidak akan bertahan lama atau berhenti. Bagaimana insight ini dapat mengubah cara Anda mendekati upaya menumbuhkan kebiasaan positif pada murid di kelas? Metode apa yang akan Anda gunakan untuk membangun kesadaran internal pada mereka, alih-alih hanya memberikan aturan atau perintah? Dengan melalui kegiatan ini, kebiasaan positif murid akan semakin tumbuh karena manfaat dari kegiatan yang sudah diketahui. Metode yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran internal yaitu memperlihatkan atau menjelaskan manfaat dari kebiasaan yang dilaksanakan. Dan terima kasih tadi teman kita sudah membacakan hasil diskusi. Itu dikerjakan itu mau ibu kumpul. Benar sekali. Kebiasaan yang kita laksanakan itu tanpa ada paksaan dan dia tahu apa tujuannya, itu akan lebih mudah untuk kita memulai pekerjaan yang kita inginkan. Kita lanjutkan ke materi kita. Ada di sini konsistensi itu berdasarkan paksaan atau kesadaran. Paksaan adalah tindakan atau situasi di mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu tanpa kemauan atau persetujuan penuh. Contohnya, mau ke sekolah ini, didaftarkan ke sekolah ini, sebenarnya anaknya
tapi orang tuanya maksa. Beberapa poin penting tentang paksaan itu: tidak ada pilihan bebas, dorongan eksternal, maksudnya dari luar, dampak psikologisnya itu sering menimbulkan stres, ketidaknyamanan atau perasaan tidak berdaya. Sering kita temukan itu teman kita itu kalau dipaksa masuk ke sekolah yang tidak dia inginkan, ujung-ujungnya dia akan berhenti. Selanjutnya, kesadaran adalah keadaan atau kemampuan seseorang untuk menyadari diri sendiri, lingkungan, pikiran, perasaan, dan tindakan yang sedang terjadi. Dia sadar, dia sekolah itu tujuannya apa, dia sekolah itu mau bagaimana, dia sekolah itu nanti jadinya kemana, dan cita-citanya apa yang menjadi cita-citanya. Secara lebih rinci, kesadaran bisa dibagi menjadi beberapa aspek: kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran situasional. Mari kita lihat yuk video ini. Ada video memperlihatkan dia kalau dia dalam bentuk paksaan. Melacak kebiasaan tidur. Hari pertama, tidur jam 11.30, bangun tidur jam 5.30. Hari kedua, tidur jam 11, bangun jam 5:25. Hari ketiga, tidur tengah 11, bangun tidur jam 5:20. Hari keempat, tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Hari kelima, tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Hari keenam, tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Hari ketujuh, tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Udah? Dari kebiasaan tidur yang sudah ditetapkan tadi, itu harus dijalankan untuk menunjukkan konsistensi kita terhadap apa yang sudah kita rencanakan 7 hari ke depannya. Karena waktunya sudah habis dan pertemuannya juga sudah kita laksanakan selama 45 menit. Pertemuan hari ini dengan materi jaga konsistensi kita akhiri. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.